Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siswanto SPDMK selaku dosen pembimbing 1 saya, yang terhormat Bapak Dr. Ratno Adrianto selaku dosen pembimbing 2 saya, yang terhormat Bapak Dr. Hamdani STMCS selaku dosen penguji 1 saya, dan yang terhormat Ibu Tanti Asrianti SKMMK selaku dosen penguji 2 saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko kejadian Internet Gaming Disorder pada komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda. Pendahuluan, gaming disorder telah digolongkan oleh WHO pada Mei 2019 sebagai penyakit kesehatan mental bagian gangguan ketergantungan. Hal ini dilatar belakangi oleh pada awal 2020 jumlah pengguna internet di dunia telah mencapai angka 4,5 miliar, di mana 3,5 miliarnya merupakan jumlah gamer. Dan saat ini Indonesia telah menjadi pasar game terbesar untuk wilayah Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jenis kelamin, waktu bermain, stres, dan motivasi dengan risiko kejadian Internet Gaming Disorder pada komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda. Desain penelitian ini adalah cross-seksional dengan jumlah sampel 123 responden, pengumpulan data menggunakan kuesioner online, dan analisis data menggunakan uji chi-square dan rank Spearman dengan nilai signifikan 0,05. Hasil penelitian, gambaran umum lokasi, komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda telah terverifikasi resmi oleh komunitas Free Fire Indonesia Pusat. Kepengurusan yang baru dibentuk pada 27 Juli 2020 dan memiliki 255 orang anggota aktif. Tujuan komunitas ini adalah sebagai wadah untuk bertukar informasi terkait event turnamen game, baik nasional maupun lokal, serta menjadi wadah untuk promosi game Free Fire. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 91 orang atau 74%. Berdasarkan usia, mayoritas responden adalah berusia 17 sampai 25 tahun yaitu sebanyak 80 orang atau 65%. Mayoritas responden berdasarkan tempat tinggal adalah tinggal bersama kedua orang tua yaitu sebanyak 88 orang atau 71,5%. Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden ialah SMA sederajat yaitu sebanyak 59 orang atau 48%. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden merupakan pelajar atau mahasiswa sebanyak 98 orang atau 79,7%. Hasil analisis univariat, distribusi frekuensi risiko IGD, mayoritas responden masuk ke dalam risiko IGD sedang dengan jumlah 81 orang atau 65,9%. Mayoritas responden ialah laki-laki dengan jumlah 91 orang atau 74%. Distribusi frekuensi berdasarkan waktu bermain, mayoritas responden bermain game selama lebih dari 4 jam per hari dengan jumlah 80 orang atau 65%. Berdasarkan tingkat stres, mayoritas responden berada pada kategori tingkat stres yang normal dengan jumlah 80 orang atau 65%. Selanjutnya motivasi, di sini motivasi dibagi menjadi 6 jenis, yaitu pertama motivasi intrinsik. Mayoritas responden memiliki motivasi intrinsik saat bermain game dengan jumlah 102 orang atau 82,9%. Selanjutnya, motivasi eksternal. Mayoritas responden memiliki motivasi tersebut dengan jumlah 79 orang atau 64,2%. Selanjutnya, motivasi introyek. Mayoritas responden tidak memiliki motivasi introyek dengan jumlah 66 orang atau 53,7%. Lalu mayoritas teridentifikasi, mayoritas responden memiliki motivasi tersebut dengan jumlah 64 orang atau 52%. Lalu motivasi terintegrasi, mayoritas responden tidak memiliki motivasi terintegrasi dengan jumlah 85 orang atau 69,1%. Dan yang terakhir, motivasi non-regulasi, mayoritas responden memiliki motivasi tersebut dengan jumlah 72 orang atau 58,5%. Selanjutnya, analisis bivariat.
terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan risiko kejadian IGD dengan nilai p-value sebesar 0,029. Lalu terdapat hubungan antara waktu bermain dengan risiko kejadian IGD dengan nilai p-value sebesar 0,019. Dan terdapat hubungan juga antara stres dengan risiko kejadian IGD dengan nilai p-value sebesar 0,000. Lalu terdapat hubungan antara seluruh motivasi dengan risiko IGD dengan nilai p-value sebesar 0,028 untuk motivasi intrinsik, nilai p-value sebesar 0,000 untuk motivasi terintegrasi, nilai p-value sebesar 0,002 untuk motivasi teridentifikasi, nilai p-value sebesar 0,001 untuk motivasi introyek, nilai p-value sebesar 0,005 untuk motivasi eksternal, dan yang terakhir nilai p-value sebesar 0,014 untuk motivasi non-regulasi. Masuk ke pembahasan berdasarkan distribusi frekuensi jawaban. IGD ini memiliki 9 kriteria, di mana ternyata terdapat 2 gejala yang paling sering dilaporkan, yaitu gejala preoccupation sebanyak 50,4% dan gejala escape atau bermain game untuk melarikan diri dari mood negatif sebanyak 55,2%. Lalu, risiko IGD sedang dan tinggi mayoritas dimiliki oleh responden pelajar atau mahasiswa dengan usia 17 sampai 25 tahun. Hal ini dapat terjadi karena saat ini game telah menjadi sesuatu yang sangat umum untuk dimainkan, dan berdasarkan penelitian Salam 2019, mayoritas pelajar saat ini sebagian besar menggunakan game sebagai media di tengah kehidupan akademik. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki risiko IGD tinggi dan sedang, yaitu tinggal bersama kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian Hardy-Ningsih 2020 yang juga menunjukkan bahwa responden yang terindikasi IGD rata-rata juga tinggal bersama kedua orang tua. Hal ini dapat disebabkan karena faktor risiko IGD tidak hanya itu, tetapi dapat juga dari faktor lain seperti faktor individu, tren, dan teman sebaya menurut Muazzah 2020. Dan juga terdapat sebuah penelitian oleh Adwitya dan Wimbarti 2020, ternyata orang tua yang menemani anaknya bermain game itu hanya sekitar 5%, sehingga peneliti berasumsi bahwa saat ini orang tua tidak mengawasi pola bermain responden peneliti, apalagi penelitian saya berada untuk responden remaja awal, remaja akhir, dewasa muda, dan dewasa akhir. Sehingga ini merupakan usia yang sudah lazim untuk memiliki perangkat pribadi, menggunakan internet, dan bermain game. Selanjutnya, hubungan jenis kelamin dengan risiko kejadian IGD. Hal ini terdapat hubungan, dan hal ini sejalan dengan penelitian Wartburg, Kriston, Kramer 2017 yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara IGD dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menurut Dong 2018 dan Dong 2019 dinyatakan bahwa ternyata perempuan ini memiliki kontrol yang lebih baik saat bermain game dibandingkan laki-laki. Lalu berdasarkan jenis game, ternyata perempuan itu lebih suka game yang memiliki dapat membuat kenyamanan. Namun, sedangkan jika saya kembalikan ke tempat lokasi penelitian saya, yaitu Free Fire, Free Fire ini merupakan game action penembak atau shooter, di mana pemainnya itu akan dipaksa untuk bertahan di zona aman dengan suasana tembak-menembak, dan hal itu dapat membuat seseorang itu merasa tegang, dan sehingga ini tidak diperuntukkan untuk membuat rasa nyaman. Oleh karena itu, inilah yang menjadi dasar bagi adanya hubungan jenis kelamin dengan risiko IGD. Lalu berdasarkan waktu bermain, terdapat hubungan. Hal ini sejalan dengan penelitian Pro 2018 yang menyatakan bahwa gamer dengan IGD menghabiskan waktu rata-rata 5,93 jam, sedangkan gamer normal rata-rata menghabiskan waktu 3,78 jam. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti interaksi sosial menurut WHO 2019, di mana seseorang yang
bermain game dan dapat melakukan interaksi walaupun tidak berada dalam satu tempat itu lebih memiliki risiko yang lebih tinggi untuk IGD, karena hal itu dapat menimbulkan flow atau kenyamanan yang mendalam, kesenangan yang mendalam, sehingga hal itulah yang dapat membuat seseorang akan bermain lebih lama lagi. Lalu menurut RO 2018 komunitas atau klub bermain itu juga mempengaruhi, karena ketika seseorang tergabung dalam sebuah komunitas, maka seseorang ini akan memiliki tim, dan tim ini akan dikirim untuk turnamen, sehingga mereka akan lebih sering mengasah skill mereka, sehingga gamer yang tergabung dalam komunitas ini dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk bermain game dibandingkan gamer yang tidak tergabung dalam komunitas. Berdasarkan usia remaja, berdasarkan waktu bermain yang paling tinggi atau yang paling beresiko itu pada usia remaja dengan status pelajar atau mahasiswa. Hal ini menurut Erik dan Wojcik 2020 dapat terjadi karena pada masa remaja dapat terjadi dapat dipengaruhi oleh faktor seperti teman sebaya dan pelarian stres, dan hal ini menurut penelitian Pantling 2020 dan King 2020 ternyata pada saat awal pandemi COVID pada Maret terdapat peningkatan 75% jumlah gamer, sehingga hal ini mempengaruhi orang yang memiliki hobi bermain game akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bermain game. Lalu hubungan antara stres dengan risiko kejadian IGD, hal ini sejalan dengan penelitian Yu 2018. Jadi ketika orang mengalami stres, maka ia akan mencari coping stres. Jadi ketika seseorang memilih game sebagai sarana coping stres, jika stresornya tinggi, maka waktu bermain game online ini akan semakin tinggi, sehingga hal inilah yang dapat menjadi pengaruh adanya hubungan antara stres dengan risiko IGD. Hal ini seperti dengan gejala IGD yang tadi saya sebutkan, escape. Lalu ternyata tidak hanya sebagai sarana coping stres. Berdasarkan penelitian Manalu 2020, ternyata seseorang yang awalnya tidak stres jika bermain game itu malah akan semakin stres, karena kekalahan itu dapat membuat seseorang stres. Dan berdasarkan wawancara saya terhadap 10 responden, saya juga mengatakan hal seperti itu. Lalu hubungan motivasi dengan risiko kejadian IGD, semuanya terdapat hubungan, dan hal ini sejalan dengan penelitian Chua 2019. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini memiliki konsep seseorang bermain karena ada kesenangan dalam dirinya, sehingga jika perasaan kesenangan ini tidak tercukupi, maka seseorang tidak akan berhenti bermain, dan inilah yang menjadi penyebab seseorang berisiko terhadap internet gaming disorder. Lalu ada motivasi terintegrasi yang memiliki konsep game itu adalah sebagai bentuk ekspresi diri, di mana dalam kuesioner saya juga di situ dinyatakan bahwa responden akan menyatakan game itu adalah saya, sehingga orang yang memiliki motivasi ini akan merasa game itu sangat penting dalam hidupnya, sehingga dia akan terus bermain. Lalu selanjutnya ada motivasi teridentifikasi, di mana seseorang ini merasa memiliki hak untuk terus bermain atau berhenti. Jadi jika dia tetap berpegang pada haknya ini dan tidak mengontrol diri, maka faktor inilah yang menjadi risikonya. Lalu motivasi introyek, lagi-lagi dan lagi ternyata ini berhubungan dengan menghilangkan rasa stres. Lalu motivasi eksternal, itu orang awalnya bermain game secara eksternal, misalnya untuk mendapatkan uang virtual. Namun berdasarkan penelitian Chua 2019, awalnya seseorang yang bermain secara eksternal ini dapat berpindah, motivasinya itu dapat terus berubah. Lalu motivasi non-regulasi, di mana individu sebenarnya tidak memiliki motivasi apa-apa untuk bermain game online. Bagian motivasi non-regulasi ini sebenarnya diharapkan tidak menjadi faktor risiko, dan pada penelitian sebelumnya juga diharapkan tidak menjadi faktor risiko, tapi ternyata hasilnya tetap menjadi faktor risiko, sehingga
Kesimpulan, yang pertama, anggota komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda memiliki risiko IGD kategori sedang. Yang kedua, terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan risiko kejadian Internet Gaming Disorder pada anggota komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda. Yang ketiga, terdapat hubungan antara waktu bermain dengan risiko kejadian Internet Gaming Disorder pada anggota komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda. Yang keempat, terdapat hubungan antara stres dengan risiko kejadian IGD pada komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda. Yang kelima, terdapat hubungan antara motivasi dengan risiko kejadian IGD pada anggota komunitas Free Fire Battleground Regional Samarinda. Saran bagi pemain game, pertama, dapat melakukan kontrol diri atau tier T10 dengan membuat jadwal bermain kurang dari 4 jam sehari, karena 4 jam merupakan batas dari waktu beresiko menurut Association Psychiatry. Lalu dapat memasang aplikasi bantuan untuk mengontrol pola bermainnya. Lalu dapat melakukan meditasi apabila stres dan dapat melakukan puasa gadget juga. Bagi komunitas FFBG Samarinda dapat melakukan kerjasama dengan mahasiswa FKM, khususnya jika terdapat mahasiswa FKM yang tergabung di komunitas untuk dapat melakukan pemberian informasi kesehatan terkait risiko IGD. Karena saat saya melakukan penelitian, ternyata saya menemukan ada mahasiswa FKM yang tergabung di komunitas tersebut. Lalu yang kedua, melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan agar dapat melakukan screening IGD dan dapat menggunakan kuesioner 9 kriteria yang saya gunakan, karena pada dasarnya kuesioner ini hanya untuk mengetahui risiko atau untuk meng-screening yang mana yang berisiko, yang mana tidak berisiko. Lalu yang ketiga, dapat melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan atau mahasiswa untuk melakukan pemantauan keluarga agar orang tua dapat memahami juga risiko IGD. Yang keempat, dapat melakukan program match 12, yaitu menerapkan 12 kali bermain sebagai batas maksimal. Yang kelima, dapat membuat kegiatan penyerta saat sedang turnamen seperti peregangan setelah selesai match. Yang ketiga, bagi Garena Free Fire dapat menambahkan fitur set alarm untuk dapat mengatur waktu bermain. Lalu yang kedua, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan kebijakan UU Cinderella seperti negara Cina dan Korea Selatan yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko IGD pada anak-anak dan remaja. Program ini akan membatasi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun untuk bermain game pada malam hari di atas pukul 10 malam sampai 8 pagi. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mencari kembali variabel IGD yang sedang marak di masyarakat agar dapat mengetahui faktor risiko yang lebih banyak yang berkaitan dengan risiko IGD ini. Lalu yang kedua, dapat mencari sampel dengan jenis permainan yang berbeda dan keragaman tier agar variabel jenis game dan tier dapat dijadikan sebagai faktor risiko. Yang ketiga, dapat mencari sampel untuk menemukan perbandingan antara gamer yang berada dalam komunitas serta gamer yang bermain sendiri. Apakah terdapat perbedaan risiko, lebih berisiko yang tergabung komunitas atau yang di luar komunitas. Lalu yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di regional kota yang berbeda. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.